Teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kalau teman-teman saat ini baru umur 18 tahun, kira-kira teman-teman mau ngapain? Puas-puasin main, belajar hal baru, dan masih banyak hal-hal lain yang pasti mau teman-teman lakuin di waktu muda ini. Tapi kalau teman-teman dipaksa nikah waktu umur 18 tahun gimana? Nah, hari ini aku mau bawain satu cerita seorang gadis yang dipaksa menikah oleh orang tuanya, dan pernikahan itu ternyata menyebabkan trauma untuk anaknya. Ini kisah tentang luka yang muncul dari keputusan yang bukan dari keputusannya sendiri, melainkan ego dari orang tuanya yang masih mau menjalankan sebuah tradisi yang mengeksploitasi perempuan. Gimana kelanjutannya? Langsung aja, mari kita mulai ceritanya. Kita panggil aja namanya Alia. Alia waktu itu baru lulus SMA. Umurnya baru 18 tahun. Dia anak pertama dan dari kecil dia dibesarkan dengan tuntutan untuk selalu nurut apa kata orang tua. Orang tuanya ini termasuk orang yang konservatif. Maksudnya orang tuanya ini punya prinsip kalau perempuan itu lebih aman kalau cepat menikah atau nikah muda. Alia sebenarnya punya rencana sendiri buat kuliah, sambil bantu-bantu kerja buat biaya kuliahnya sendiri nanti. Tapi rencana itu harus berhenti di hari saat ayahnya bilang kalau sudah ada laki-laki yang mau melamarnya. Dan keluarga menganggap itu adalah kabar baik untuk Alia. Jelas waktu orang tuanya bilang itu, Alia langsung menolak. Dia bilang kalau belum siap. Apalagi dia masih umur 18 tahun teman-teman. Tapi penolakan itu nggak berarti apapun. Dengan dasar pemikiran orang tua lebih tahu yang terbaik, akhirnya mau nggak mau Alia harus menjalankan pernikahan itu. Dan singkat cerita, Alia pun menikah. Suami Alia bernama Alfi. Alfi adalah anak dari pengusaha yang ada di daerahnya. Nah, setelah acara pernikahan itu selesai, Alia pertama kali masuk ke rumah suaminya. Alia tuh ngerasa takut, nggak nyaman, dan dia cuma bisa nyimpen kesedihannya sendirian. Karena gimana pun perasaannya saat ini, yaitu cuma disebabkan oleh orang tuanya sendiri. Dan Alfi ini bukan tipikal orang yang romantis atau perhatian. Orangnya keras dan cepat marah untuk hal-hal yang kecil. Alia dari awal udah ngerasa nggak betah, tapi Alia coba untuk bertahan. Alia pikir mungkin dia yang harus menyesuaikan diri. Dan mungkin semua pasangan baru ngerasain apa yang dirasakan Alia. Tapi malam demi malam berlalu, dia semakin merasa seperti bukan seorang istri teman-teman. Karena Alfi ini mulai ngeluarin kata-kata kasar dari mulutnya, jadi bentakan. Lalu kemudian ke kekerasan fisik yang membuat Alia hanya bisa nangis sendirian. Dia pengen pulang ke rumah orang tuanya. Tapi dia takut kalau keluarganya nggak bisa nerima dia, atau disalahin karena nggak bisa ngurus suaminya. Beberapa minggu berlalu dan masalah semakin membesar. Alfi sering pulang larut malam, dan ketika dia pulang mukanya tuh penuh amarah dan sikapnya berubah semakin kasar. Alia pernah salah bikinin kopi buat suaminya, tapi bukannya bilang terima kasih, Alfi ini malah ngelempar gelas itu ke lantai. Memang bukan dilempar ke Alia, tapi momen itu cukup ngebuat jantungnya seperti mau copot. Lalu puncaknya terjadi 3 bulan setelah pernikahan. Alfi marah besar cuma karena menanyakan gajinya digunakan buat apa. Alia tanya karena nafkah yang dikasih ke Alia ini nggak sampai 500.000 teman-teman. Karena Alfi ini kan anak orang kaya dan dia juga punya bisnisnya sendiri gitu. Tapi Alfi emosi dan pertengkaran itu pun memanas teman-teman. Dan untuk kesekian kalinya Alfi itu mendorong dan menghayunkan tangannya tepat ke arah Alia tanpa ampun. Setelah kekerasan yang dialaminya itu, Alia memberanikan diri untuk menelpon sahabatnya. Alia meminta untuk dijemput sahabatnya itu. Dia membawa satu tas kecil berisi baju seadanya dan dokumen-dokumen penting, lalu dia pergi. Saat kembali ke rumah orang tuanya, semua yang dirasakan si Alia ini pun meledak teman-teman. Air mata yang selama ini ditahannya keluar semuanya. Dia ceritain apa yang sudah dirasakannya selama ini. Tentang luka, ketakutan, teriakan, dan kekerasan-kekerasan yang selama ini
disebabkan oleh Alfi. Orang tuanya pun kaget dengar cerita itu, ibunya menangis, ayahnya pun juga kaget dan matanya pun berkaca-kaca. Nggak ada kata kami menyesal dari mulut orang tuanya malam itu. Tapi di balik mata mereka, Alia bisa melihat hal yang sama, yaitu penyesalan yang terlambat. Dengan dukungan dari orang tuanya, Alia memutuskan untuk bercerai dengan Alfi. Prosesnya panjang dan melelahkan, teman-teman. Banyak komentar buruk dari tetangga-tetangganya, tapi ya Alia tetap jalan aja. Dia tahu kalau bertahan bukan pilihan yang bijak. Dan saat semuanya selesai, Alia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dan berkuliah, teman-teman. Dan dia bekerja paruh waktu sembari membangun hidupnya kembali. Kadang Alia masih sering nangis dan kadang dia juga masih takut kalau ke-trigger dengan suara-suara yang keras. Tapi hari-hari berikutnya selalu lebih baik dari hari-hari saat Alia tinggal di rumah yang membuatnya trauma itu. Penyesalan itu terlalu mahal untuk orang tua Alia karena mereka melihat anaknya yang mereka pikir akan dibahagiakan justru malah jadi samsak tinju dari seorang laki-laki yang gak bermoral. Kisah Alia ini bukan kisah satu orang. Banyak perempuan di luar sana yang mengalami hal yang sama, bahkan mungkin lebih buruk. UNICEF Indonesia mencatat bahwa 1 dari 9 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan mereka mengalami kekerasan yang menyebabkan trauma. Itu berarti ratusan ribu anak perempuan setiap tahunnya kehilangan kesempatan pendidikan dan masa remajanya. WHO juga menyebutkan bahwa perkawinan paksa dan perkawinan di usia muda meningkatkan risiko terjadinya KDRT hingga 3 kali lipat. Karena pasangan biasanya belum matang secara emosional dan juga finansial. Dan dari cerita ini, ada satu pesan penting yang bisa kita ambil bersama. Jangan pernah memaksakan hidup kepada anak, terutama soal pernikahan. Anak bukanlah properti, anak juga bukan investasi. Biarkan anak memilih jalannya sendiri, karena setiap anak memiliki hak untuk kehidupannya sendiri. Gimana menurut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Lendra, bye.